Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali menikmati istirahat malam. Namun tidak ada salahnya sebelum Anda tidur, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Kehendak Bebas. Bersama saya, Yohana Ibrahim. Saudara, dalam perjalanan sejarah hidup manusia, semakin nyata bahwa manusia menjadi bertambah jahat. Hal ini dikemukakan oleh Paulus dalam suratnya, yaitu dengan adanya penyembahan kepada berbagai objek. Orang-orang yang menggantikan penyembahan yang benar dengan berbagai objek ini biasanya kelakuannya pun juga pasti rusak. Roma 1 ayat 22-25. Kejahatan manusia berkembang terus sampai pada penyimpangan seks, yaitu praktik homoseksual, lesbian, dan gay. Seperti yang sekarang ini marak terjadi. Roma 1 ayat 26-27. Akibat perbuatan ini mereka bukan saja menerima hukum di balik kubur nanti, tetapi juga sementara di bumi. Tidak jarang penyakit HIV berjangkit pada pelaku homoseksual. Apakah dalam hal ini kelainan seks dalam diri seseorang berarti dosa? Tentu saja tidak. Menjadi berdosa kalau seseorang menjadi pelaku dari homoseksual tersebut atau mempraktikkannya. Dalam Roma ayat 24 tertulis, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dalam Roma 1 ayat 26 Paulus menulis, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Dan dalam Roma 1 ayat 28 tertulis, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu dan pikiran yang terkutuk, sehingga melakukan berbagai kejahatan dan tidak lagi memiliki nurani yang baik. Apakah tindakan Allah ini merupakan tindakan sewenang-wenang? Tentu tidak. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka, yaitu kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dan pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Alasan-alasan mengapa Allah menyerahkan mereka kepada perbuatan yang busuk itu dapat kita peroleh dari beberapa teks ini. Pertama, dalam Roma 1 ayat 23 tertulis, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Kedua, Roma 1 ayat 25 tertulis, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Yang ketiga, dalam Roma 1 ayat 28 tertulis, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Saudara, ayat-ayat tersebut merupakan dan menunjukkan bahwa mereka yang memilih untuk tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah atau tidak hidup dalam kebaikan moral. Terkait dengan hal ini dapat diperoleh melalui fakta empiris
bahwa objek yang disembah seseorang sangat mempengaruhi perilaku penyembahnya. Dengan kalimat ini dapat dikatakan bahwa bagaimana model dewa atau Allah yang disembah, seseorang begitulah model hidup manusia yang menyembahnya. Model ini di sini menyangkut gaya hidup dan seluruh perilaku serta budaya manusianya. Dan di tengah-tengah kehidupan mereka, kadang dijumpai orang-orang yang nuraninya sangat baik. Tindakan manusia yang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang atau berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar, menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya dan tidak merasa perlu untuk mengakui Allah adalah tindakan yang berangkat dari diri mereka sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehendak mereka yang bebas, yang mereka gunakan sesuai dengan kemauan mereka, dengan kemauan mereka sendiri melahirkan tindakan konkret. Jadi sesungguhnya apapun yang manusia lakukan bukan karena ada faktor lain di luar dirinya, apalagi karena Tuhan yang menggerakkan mereka atau menentukan mereka berbuat demikian. Dalam hal ini tidak mungkin Allah menggiring seseorang secara paksa dan sepihak untuk berbuat baik. Tetapi sementara itu juga Tuhan membiarkan orang berbuat kejahatan yang akhirnya terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Allah bukanlah Allah yang kejam dan jahat. Ia adalah Allah yang kasih, yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau sampai seseorang dibiarkan Tuhan menjadi semakin jahat atau seperti Firaun, tentu hal ini memang hatinya sudah sangat jahat dan tidak bisa diperbaiki lagi. Niat hatinya sudah keras atau sudah bulat untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tindakan manusia yang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana menunjukkan bahwa kehendak mereka yang bebas, yang mereka gunakan sesuai dengan kemauan mereka sendiri, melahirkan tindakan konkret. Nikmati malam Anda untuk segera beristirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.